Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bidang lingkungan, yaitu pencemaran dan pelestarian lingkungan. Materi ini akan disampaikan oleh Fikri Haidar Aufi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Novi Triastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita bahas yang pertama, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup bukan saja tanggung jawab pemerintah, namun menuntut peran serta masyarakat atau warga negara Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan pemerintah, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Hal yang perlu diperhatikan untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama, cara pengelolaan alam harus disertai dengan upaya pembaruan dan penghematan. Yang kedua, hasil penggunaan sebagian dapat digunakan untuk menjamin pembaruan sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, penerapan hemat teknologi. Keempat, turut mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari proses pelestarian lingkungan. Kelima, lokasi SDA, pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan daerah sekitarnya. Pelestarian tanah datar, lahan miring atau perbukitan. Upaya pelestarian tanah yaitu bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang limbah pabrik langsung ke tanah. Kedua, melakukan upaya penanaman 1000 pohon. 3, tidak membuang sampah sembarangan. 4, memberi pupuk alami seperti kompos. Kelima, melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah secara alami. Melakukan upaya penanaman pohon ini bermaksud untuk menjaga kelestarian lingkungan agar seimbang, hijau, dan tetap asri. Berikut ini adalah contoh lingkungan tanah yang tercemar. Setelah itu, pelestarian udara. Yang pertama, cara dapat dilakukan dengan cara menanam pohon di berbagai tempat, menanam tanaman hias, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia beracun. Keempat, mengupayakan pengurangan pembuangan gas-gas sisa pembakaran. Yang terakhir yaitu dapat membangun cerobong asap yang cukup tinggi bagi industri. Hal ini tentu sangat membantu kita dalam menjaga pelestarian udara, seperti pada gambar tersebut, yaitu contoh udara yang tercemar. Pencemaran suara, yaitu pencemaran yang tidak diinginkan, mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Ada 4 macam pencemaran suara, yaitu kebiasaan impulsif seperti petasan. Hal ini terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Kemudian ada impulsif kontinu seperti suara palu, yaitu kebisingan yang terjadi terus-menerus. Kemudian kebisingan semi kontinu, yaitu seperti knalpot kendaraan yang hanya sekejap saja. Kemudian kebisingan kontinu, yaitu seperti mesin pabrik yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, berikut ini contoh pencemaran suara, yaitu seperti pada gambar ilustrasi. Pencemaran air, yaitu yang sering kali kita lihat dalam lingkungan. Yang pertama, caranya yaitu melakukan pengelolaan limbah dengan benar agar air tersebut tidak tercemar. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau di sumber air lainnya. Keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, deterjen sabun mandi ataupun sabun cuci. Kemudian yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air agar kebersihannya tetap terjaga. Yang keenam yaitu menanam pohon di setiap lahan yang tersedia agar sumber air tersebut tetap dalam keadaan seperti aslinya. Berikut ini adalah salah satu contoh pencemaran air yang sangat kotor. Bisa kita lihat menyebabkan
ikan mati. Ini adalah salah satu contoh kampung hijau yang bersih dan asri yang dapat kita terapkan di lingkungan tempat kita tinggal masing-masing. Ini adalah salah satu perbedaan di mana udara bersih dan udara tercemar. Jenis sampah rumah tangga yaitu ada 3 sampah organik, yaitu sampah yang dapat membusuk, terurai sehingga bisa diolah lagi menjadi kompos atau biasanya dipakai menjadi pupuk. Contohnya yaitu sisa makanan, kulit buah, daun-daun kering, dan sayuran. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit membusuk namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru seperti botol plastik, kertas bekas, karton, dan lain sebagainya. Kemudian sampah B3 yaitu sisa usaha kegiatan yang mengandung zat komponen secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemari lingkungan, yaitu seperti baterai bekas, oli bekas, dan lain sebagainya.